Sebelumnya, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama kakak Nitutua Yunadifa Aristia. Kalian bisa manggil saya Kak Ayu. Saya mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha dari program studi bimbingan dan konseling. Nah, tujuan kakak datang ke sini yaitu untuk memberikan kalian 4 layanan. Yang pertama, layanan klasikal, bimbingan kelompok, konseling kelompok, dan konseling individu. Yang pertama, kakak akan melaksanakan layanan klasikal dengan materi intelijensi atau kecerdasan. Nah, tujuan dari kakak menyampaikan layanan ini yaitu adik-adik semuanya dapat memahami definisi intelijensi atau kecerdasan dengan indikator-indikatornya. Di sini ada 3 indikator. Yang pertama, kemampuan memahami dan menangani hal-hal yang konkret, kemampuan berpikir abstrak, kemampuan berpikir secara logis, dan masuk akal saat menghadapi hal yang rumit. Nah, dimulai dengan definisi intelijensi atau kecerdasan. Nah, intelijensi adalah kemampuan yang mencakup aspek-aspek yang bersifat nyata dan konkret, serta kemampuan untuk menangani hal-hal yang lebih bersifat abstrak. Seseorang dianggap cerdas jika ia mampu berpikir secara abstrak dengan baik. Nah, dengan kata lain, jika seseorang kesulitan dalam berpikir abstrak, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat intelijensinya juga kurang baik. Nah, dari definisi yang sudah kakak sebutkan tadi, mengandung 3 indikator. Yang pertama, kemampuan menangani hal-hal yang konkret, yaitu mengacu pada kemampuan individu untuk menghadapi, memahami, dan menyelesaikan masalah atau situasi nyata yang langsung terlihat dan dapat diukur dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan indikator yang kedua yaitu kemampuan berpikir secara abstrak. Kemampuan berpikir secara abstrak merujuk pada kemampuan individu untuk memahami dan memproses ide-ide atau konsep yang tidak bersifat nyata atau langsung terlihat. Dan yang indikator ketiga yaitu kemampuan berpikir secara logis dan masuk akal saat menghadapi hal yang rumit. Nah, indikator ini adalah kemampuan untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang kompleks dengan cara yang terstruktur, rasional, dan berbasis pada alasan yang jelas. Nah, dari ketiga indikator tersebut, kakak akan menampilkan sebuah video dari masing-masing indikator. Dalam video ini mengandung contoh kalimat positif dan negatif. Belajar dari Carlos. Nah, dan kebanyakannya ternyata aku langsung paham loh sama videonya. Terus langsung berhasil menyelesaikannya dengan rapi. Kemarin saat diminta menyusun eksperimen sederhana, kok malah bingung ya mana dulu yang harus dipasang. Itu untuk indikator yang pertama. Lalu ada indikator yang kedua yaitu kemampuan berpikir secara abstrak. Dalam video ini akan menampilkan contoh kalimat positif dan negatifnya. Waktu membahas makna kemerdekaan, kemarin aku bisa mengaitkannya dengan nilai kebangsaan, tanggung jawab, dan keadilan. Kemarin saat membahas makna kemerdekaan, aku hanya bisa menjawab bahwa kemerdekaan itu tanggal 17 Agustus. Nah, jawabannya sih benar, fakta, dan tapi maknanya kurang dalam. Selanjutnya kakak akan menampilkan video dari indikator yang terakhir yaitu kemampuan berpikir secara logis dan masuk akal. Di sini juga sama akan menampilkan kalimat positif dan negatif. Nah, sekarang kan ada tugas kelompok.
terus pastinya akan sering tumpang tindih. Solusinya aku harus langsung menyusun prioritas tugas dan membagi tugas secara adil. Jadi berbeda dengan Siska, dia langsung panik dan dia menyalahkan teman-teman tanpa berpikir apa penyebabnya. Tadi kakak sudah menayangkan video. Nah dari sana sampai di sana apa yang kakak sudah jelaskan tadi dapat dipahami? Oke, selanjutnya kakak akan mengadakan bimbingan kelompok. Sebelum itu kakak akan menyebarkan kuesioner yang bisa kalian jawab selama kurang lebih 5 menit. Baik, jika sudah selesai bisa dibawa ke depan ya. Semuanya sudah? Ya. Sebelum itu kakak akan memberitahu kalian mengenai contoh orang yang memiliki intelijensi tinggi dan intelijensi rendah. Yang pertama, orang yang memiliki intelijensi tinggi yaitu dosen kakak sendiri, Prof. Dr. Ketut Darsana, MPD Cons. Nah, beliau seorang dosen yang berintelijensi tinggi. Beliau merupakan seseorang yang telah menempuh pendidikan dari jenjang rendah hingga jenjang tinggi, dan juga beliau mampu menjadi seorang guru besar di program studi bimbingan dan konseling. Serta beliau juga mampu membuat inovasi-inovasi baru. Yang kedua, orang yang memiliki intelijensi tinggi yaitu Cinta Laura. Kalian kenal Cinta Laura? Tahu? Pastinya tahu ya. Cinta Luna, betul. Cinta Luna. Oke, Cinta Laura adalah artis dan penyanyi serta aktivis berdarah Indonesia Jerman.
yang dikenal karena kecerdasannya. Nah, Cinta Laura ini lulus dengan cum laude dari Columbia University, Amerika Serikat dengan jurusan Psikologi dan Sastra Jerman dalam waktu 3 tahun. Nah, universitas tersebut merupakan salah satu terbaik di dunia dan menempati peringkat ke-11 global. Nah, Cinta Laura juga fasih dalam 3 bahasa dan aktif menyuarakan isu sosial. Nah, Cinta juga pernah bekerja sama dengan Women Indonesia. Nah, sosoknya yang cerdas dan inspiratif menjadikannya panutan generasi muda. Selanjutnya, orang yang memiliki intelijensi atau kecerdasan rendah, yaitu mahasiswa dengan intelijensi rendah akan merasa ragu untuk berpartisipasi karena takut pendapatnya tidak diterima atau tidak relevan. Akibatnya, ia cenderung diam dan tidak terlibat aktif dalam diskusi. Lalu contoh yang kedua, yaitu seorang siswa dengan intelijensi rendah sering kesulitan menjaga fokus dalam pembelajaran. Ketika dosen menjelaskan materi, ia mudah teralihkan oleh ponsel dan lebih memilih bermain ponsel sehingga kehilangan kesempatan untuk memahami pelajaran yang diajarkan. Sampai di sana paham adik-adik semuanya? Oke, selanjutnya tadi kan adik-adik sudah mengisi kuesioner. Selanjutnya kakak akan melakukan layanan bimbingan kelompok terdiri dari 7 orang. Selanjutnya sebelum itu kakak tutup dulu layanan klasikalnya dengan Rama Santi. Baik, selamat siang adik-adik semuanya. Terima kasih sudah mau melakukan bimbingan kelompok pada kegiatan hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu memahami dan mengembangkan intelijensi. Nah, tujuan kegiatan ini yaitu adalah agar kalian dapat memahami apa itu intelijensi, mengenali macam-macam intelijensi, dan mengetahui bagaimana cara mengembangkannya. Nah, kita akan mensepakati kontrak kelompok. Nah, mari kita sepakati aturan sederhana, yaitu saling menghargai pendapat, tidak mentertawakan teman, mendengarkan orang berbicara, dan menjaga suasana agar tetap nyaman. Setuju? Setuju. Nah, selanjutnya kalian bisa menyebutkan satu kemampuan yang paling kalian banggakan. Coba pilih salah satu dari kalian. Banggakan. Siapa yang mana? Pasti ada kan ya kemampuan kalian yang kalian banggakan, atau mungkin nggak ada. Silakan. Mampu mengajarkan uang di usia muda. Itu sangat membanggakan sekali. Nah, selanjutnya kakak akan memberikan pertanyaan ke Mari. Nah, menurut kalian, tadi kakak sudah menjelaskan apa itu intelijensi. Sekarang coba sebutkan apa menurut kalian intelijensi itu. Pintar. Kepintaran. Lagi? Ya, betul. Nah, apakah semua orang, menurut kalian, apakah semua orang memiliki intelijensi yang sama? Ya, tidak. Nah, lalu bagaimana kalian memanfaatkan intelijensi kalian di sekolah? Jangan bawa Saya tidak membawa masalah pribadi ke sekolah. Nah, jadi intelijensi itu tidak hanya soal nilai akademis. Nah, ada banyak jenis intelijensi seperti kecerdasan bahasa, logika, musik, gerak tubuh, interpersonal, intrapersonal, dan lainnya. Semua anak itu pasti memiliki intelijensi yang unik.
menghasilkan uang untuk orang tua. Mampu menghasilkan uang untuk orang tua. Nah, jadi adik-adik semuanya, intelijensi itu adalah kemampuan kita untuk berpikir, memahami, memecahkan masalah, dan beradaptasi. Adapun contoh dari intelijensi, seperti yang kakak bilang tadi, yaitu kecerdasan bahasa, pandai berbicara atau menulis. Sedangkan kecerdasan logika atau matematika itu pandai berhitung atau menganalisis. Lalu ada kecerdasan musik, kecerdasan gerak tubuh seperti olahraga atau menari. Lalu ada kecerdasan interpersonal, seperti pandai bergaul. Sebenarnya pandai bergaul kan? Ya, pastinya kan. Lalu ada kecerdasan intrapersonal atau interpersonal itu seperti memahami diri sendiri. Lalu yang terakhir ada kecerdasan visual atau spasial. Kecerdasan visual atau spasial itu seperti pandai menggambar atau pandai mendesain. Salah satu dari kalian ada yang memiliki kecerdasan visual? Menggambar atau mendesain? Nggak ada. Nah, jadi semua intelijensi itu penting dan kalian bisa mengembangkannya. Lalu caranya, kalian bisa berlatih, percaya diri, dan gunakan setiap kesempatan untuk belajar. Nah, dari apa yang saya jelaskan tadi, apa yang kalian pelajari dari bimbingan kelompok ini? Intelijensi adalah kemampuan yang mencakup aspek-aspek yang bersifat nyata dan konkret, serta kemampuan untuk menangani hal-hal yang lebih bersifat abstrak. Nah, jadi ingatlah setiap hari itu dari kalian pasti punya kelebihan. Nah, kalian tidak perlu merasa rendah diri. Yang penting kita terus berusaha mengembangkan diri. Nah, terima kasih atas perhatian dan kerjasama kalian selama melakukan bimbingan kelompok ini. Kak ucapkan terima kasih. Baik, selamat pagi adik-adik semuanya. Terima kasih sudah hadir pada konseling kelompok hari ini. Nah, kita akan membahas tema yang sama, yaitu memahami dan mengembangkan intelijensi dengan teknik self management. Nah, tujuan dari konseling kelompok ini yaitu kita akan bersama-sama mengenali intelijensi masing-masing, hambatan yang kalian hadapi, dan mempelajari bagaimana diri sendiri agar dapat mengembangkan intelijensi tersebut. Nah, kita akan mensepakati aturan dalam konseling kelompok ini, yaitu saling menghargai, menjaga kerahasiaan, tidak memotong pembicaraan teman, dan saling mendukung. Apakah kalian setuju? Nah, Kak ingin tanya, apa kelebihan atau kemampuan yang kalian banggakan? Salah satu dari kalian. Bisa dance. Oh, dance. Nah, jadi apa yang menjadi kendala kalian dalam mengembangkan kemampuan yang kalian miliki? Agama. Ya, karena Islam itu nggak boleh beban badan, itu lebih ikut dari Islam. Yang lain? Nah, yang kalian hadapi mengembangkan kemampuan yang kalian miliki. Oke. Selanjutnya teknik self management itu adalah kemampuan mengatur diri sendiri untuk mencapai tujuan kalian. Nah, ada tiga langkah utama, yaitu yang pertama mengenali perilaku, mengatur perilaku,
hasilnya. Nah, menurut adik-adik, apa perilaku saat ini dalam mengembangkan intelijensi adik-adik? Perilaku yang mendukung atau menghambatkan? Mungkin kurangnya dengan waktu kalian karena mungkin kemampuan yang kalian miliki itu bertolak belakang apa yang diinginkan oleh orang tua kalian. Ada yang kayak gitu? Nah, langkah yang kedua itu kalian bisa merencanakan perubahan atau self monitoring dan self transformation. Nah, perubahan apa yang akan kalian lakukan dalam mengembangkan kemampuan kalian? Mungkin dari perubahan perilaku kalian. Kalian pernah nggak memberi self reward ke diri kalian sendiri karena mencapai tujuan yang ingin kalian capai? Contohnya self rewardnya seperti apa untuk diri sendiri? Kan kalian udah capai tujuan kalian nih, pastinya bangga kan, ada rasa bangga. Terus kalian apa gitu ke diri sendiri kalian? Mungkin dengan healing ya. Healing ya. Nah, jadi kalian semua itu mempunyai potensi besar. Nah, dengan kalian mengelola diri sendiri, kalian bisa mengembangkan intelijensi kalian dengan lebih baik. Nah, kalian juga bisa mencatat kemajuan kalian dan teruslah memotivasi diri sendiri. Nah, pertanyaan terakhir, apa manfaat yang kalian rasakan dari kemampuan kalian, dari kemampuan yang kalian miliki? Oke, ganti aja pertanyaannya. Apa manfaat yang kalian dapat dari konseling kelompok ini? Oke, lebih tahu mengenai intelijensi. Nah, sekian bimbingan konseling kelompok pada hari ini. Kakak ucapkan terima kasih atas kerjasama kalian. Baik, selamat pagi adik-adik semuanya. Terima kasih sudah hadir pada konseling kelompok hari ini. Nah, kita akan membahas tema yang sama, yaitu memahami dan mengembangkan intelijensi dengan teknik self management. Nah, tujuan dari konseling kelompok ini yaitu kita akan bersama-sama mengenali intelijensi masing-masing, hambatan yang kalian hadapi, dan mempelajari bagaimana diri sendiri agar dapat mengembangkan intelijensi tersebut. Nah, kita akan mensepakati aturan dalam konseling kelompok ini, yaitu saling menghargai, menjaga kerahasiaan, tidak memotong pembicaraan teman, dan saling mendukung. Apakah kalian setuju? Nah, Kak ingin tanya, apa kelebihan atau kemampuan yang kalian banggakan? Salah satu dari kalian. Bisa dance. Oh, dance. Nah, jadi apa yang menjadi kendala kalian dalam mengembangkan kemampuan yang kalian miliki? Agama. Ya, karena Islam itu nggak boleh beban badan, yang ikut dari Islamnya. Yang lain? Yang kalian hadapi
untuk mengembangkan kemampuan yang kalian miliki. Selanjutnya, teknik self management itu adalah kemampuan mengatur diri sendiri untuk mencapai tujuan kalian. Nah, ada tiga langkah utama, yaitu yang pertama mengenali perilaku, mengatur perilaku, dan mengevaluasi hasilnya. Nah, itu tadi adik, apa perilaku saat ini dalam mengembangkan inteligensi adik-adik? Perilaku yang mendukung atau menghambatkan? Mungkin kurangnya dengan waktu kalian karena mungkin kemampuan yang kalian miliki itu bertolak belakang apa yang diinginkan oleh orang tua kalian. Ada yang kayak gitu? Nggak ada. Nah, langkah yang kedua itu kalian bisa merencanakan perubahan atau self monitoring dan self transformation. Nah, perubahan apa yang akan kalian lakukan dalam mengembangkan kemampuan kalian? Mungkin dari perubahan perilaku kalian. Kalian pernah nggak memberi self reward ke diri kalian sendiri karena mencapai tujuan yang ingin kalian capai? Contohnya self rewardnya seperti apa untuk diri sendiri? Kan kalian udah capai tujuan kalian nih, pastinya bangga kan, ada rasa bangga. Terus kalian apa gitu ke diri sendiri kalian? Mungkin dengan healing ya. Healing ya. Nah, jadi kalian semua itu mempunyai potensi besar. Nah, dengan kalian mengelola diri sendiri, kalian bisa mengembangkan intelijensi kalian dengan lebih baik. Nah, kalian juga bisa mencatat kemajuan kalian dan teruslah memotivasi diri sendiri. Nah, pertanyaan terakhir, apa manfaat yang kalian rasakan dari kemampuan kalian, dari kemampuan yang kalian miliki? Oke, ganti aja pertanyaannya. Apa manfaat yang kalian dapat dari konseling kelompok ini? Oke, lebih tahu mengenai intelijensi. Nah, sekian bimbingan konseling kelompok pada hari ini. Kakak ucapkan terima kasih atas kerjasama kalian. Selanjutnya kakak akan melakukan sesi terakhir atau layanan terakhir, yaitu konseling individu. Baik, selamat siang deh. Terima kasih sudah hadir pada konseling individu kita pada hari ini. Kita akan berbicara tentang bagaimana adik bisa memahami dan mengembangkan intelijensi yang adik miliki dengan teknik self management. Nah, tujuan dari konseling ini yaitu adalah untuk membantu adik mengenali intelijensi yang dimiliki, lalu hambatan yang adik rasakan, dan bagaimana adik bisa mengelola diri untuk mengembangkannya. Kakak ingin bertanya, apa kelebihan atau kemampuan yang adik banggakan? Menggambar. Dalam bidang apa kamu merasa cukup percaya diri? Dalam bidang seni gambar. Menurut adik, apa yang menjadi hambatan adik dalam mengembangkan
minimnya alat, kurangnya alat dan bahan. Nah, jadi self management adalah kemampuan untuk mengatur diri sendiri agar mencapai tujuan. Nah, ada tiga langkah mengenali, yaitu mengenali perilaku, mengatur perilaku, dan mengevaluasi. Langkah yang pertama yaitu mengenali perilaku. Coba pikirkan apa kebiasaan Ade saat ini dalam mengembangkan kemampuan tersebut. Ya, kalau kebiasaan itu sudah mendukung Ade atau justru menghambat? Jelas itu hambatan kebiasaan itu. Gambar abstrak. Nah, langkah kedua mengatur perilaku atau self monitoring dan self response. Perubahan kecil apa yang sudah Ade lakukan dalam menghadapi hambatan yang Ade rasakan? Bagaimana cara Ade memantau kemajuan yang sudah dilakukan? Mungkin seperti mencatat harian, dalam rencana bisa Nah, yang terakhir Kak ingin bertanya, ada kecil apa yang sudah Ade berikan untuk diri sendiri jika berhasil menjalankan rencana? Self reward, self rewardnya apa ya sudah tercapai tujuan. Langkah yang ketiga yaitu evaluasi dan komitmen. Coba Ade sebutkan komitmen Ade secara detail untuk mencapai tujuan. Komitmen awalan yang sangat baik sekali ya, Dek. Nah, semoga kamu bisa menjalannya dengan konsisten. Jika ada hambatan, Ade bisa menghubungi kakak via WA. Nah, yang terakhir bagaimana perasaan Ade setelah mencapai Nah, terima kasih Ade sudah mengikuti konseling video ini. Semoga langkah kecil kamu yang kamu rencanakan membawa